Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan untuk kita semuanya untuk tentunya menjaga sholat 5 waktu kita, kemudian menjalankan puasa Ramadan, dan kemudian berikutnya adalah kita bersama untuk kemudian belajar memahami kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Semoga setiap amal saleh yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala terima, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik kelak di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk siang hari ini bahasan kita berkaitan dengan ayat kursi. Saya yakin hampir semua dari kita telah menghafalnya dengan hafalan yang di luar kepala. Sebagian mengistilahkan demikian. Dan mungkin sebagian telah juga memahami sebagian dari kandungan yang ada di dalamnya. Namun tentunya tidak ada salahnya teman-teman sekalian untuk kita juga mempelajari kembali, karena ilmu itu luas. Mungkin sebagian pengetahuan yang kemudian kita dapatkan, ada sebagian yang terlupa sehingga kemudian teringatkan. Dan apabila ada yang belum mengetahui, maka tentunya ini menjadi momentum untuk kita menambah pengetahuan kita tentang ayat kursi. Terkait dengan ayat kursi, teman-teman sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ayat yang kemudian memiliki fadilah secara khususnya. Kalau kita berbicara, maka secara umum memang ayat-ayat Al-Quran itu memiliki fadilah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa orang-orang yang beriman itu maka mereka akan merasakan ketenangan ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tenang. Ketika kemudian seseorang mengarungi kehidupannya, pasti akan banyak masalah yang ia hadapi, baik tentang dirinya sendiri maupun juga berkaitan dengan orang lain. Maka agar kemudian kita mendapatkan ketenangan dalam menjalani kehidupan dengan segala macam permasalahan kehidupan yang ada, maka kita kembali kepada Al-Quran untuk kemudian kita baca, kita renungi, kita tadaburi makna ayat di dalamnya, agar kemudian kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, sehingga kemudian terkait dengan masalah ayat kursi secara khusus memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fadilahnya. Maka kita akan berbicara tentang beberapa fadilah yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat 5 waktu, maka itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamuta." Barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap salatnya, ya, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Sehingga ketika kemudian kita sederhanakan kalimatnya, bahwa dengan membaca ayat kursi di setiap akhir dari sholat yang kita lakukan, itu akan kemudian menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ya, kita akan kemudian dapati fadilah dari ayat kursi berkaitan dengan perlindungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari setiap gangguan setan. Dikisahkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab itu, teman-teman sekalian,
beliau itu termasuk ahlul Quran, tapi juga beliau dikenal dengan pribadi yang dermawan. Seperti itu. Beliau itu senang berbagi. Suatu ketika beliau itu masuk ke dalam mungkin semacam gudang ya kalau dibahasakan kita, tempat menyimpan kurma, maka beliau mendapati kurmanya itu berkurang. Beliau mendapati kurmanya berkurang. Maka kemudian beliau berinisiatif untuk berjaga pada malam harinya. Ketika kemudian beliau itu berjaga di malam hari, beliau mendapati ada yang mencuri. Seperti itu, ada yang mencuri. Ketika kemudian beliau tahu, maka beliau menanyakan, ini setan atau manusia? Kenapa? Karena beliau telah mengunci dengan baik gudang penyimpanan kurma. Tapi kok masih bisa ada yang masuk? Maka kemudian beliau menyampaikan pertanyaan, kamu ini jin atau manusia? Maka kemudian dia mengatakan saya jin. Dia mengatakan saya jin. Kemudian sahabat ini mengatakan coba perlihatkan tanganmu. Kemudian jin tadi memperlihatkan tangannya, maka sahabat ini menceritakan bentuk tangan jin itu seperti kaki anjing yang berbulu. Seperti itu. Sampai kemudian beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ya, beliau tanya, "Kenapa kamu mencuri kurma milikku?" Maka jin ini kemudian dia mengatakan, "Aku mendengar kalau kamu itu orang yang dermawan." Jadi ternyata jin juga bisa pilih-pilih ya, seperti itu Masya Allah. Ya, saya mendengar kamu itu orang yang dermawan. Maka dia itu punya anggapan ketika ada sebagian kurma yang kemudian ia ambil, maka insya Allah sahabat Ubay bin Ka'ab itu tidak akan marah seperti itu. Karena sudah terbiasa dan punya kebiasaan untuk berbagi. Maka kemudian sahabat ini, teman-teman sekalian ya, mendapatkan sebuah pesan menarik dari jin yang tadi ia tangkap. Jin itu mengatakan, "Idza qara'taha ghudwatan ujirta minna hatta tumsi." Mau tidak aku tunjukkan kepadamu sebuah amalan. Jika kamu membacanya di pagi hari, maka kamu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kami. Seperti itu, bangsa setan. Ya, sampai dengan sampai dengan sore harinya. Wa idza qara'taha hina tumsi ujirta minna hatta tusbih. Dan jika kamu membacanya ya, di sore hari, maka kamu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas keburukan kami sampai dengan pagi harinya. Maka kemudian jin tadi mengatakan bacalah ayat kursi. Seperti itu. Berarti dalam kisah ini, dalam hadis ini teman-teman sekalian, fadilah yang kedua adalah bahwa ketika kita membaca ayat kursi di pagi harinya dan kemudian sore harinya, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap gangguan mereka. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian ya adalah kisah sahabat Abu Hurairah. Ketika beliau itu ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga Baitul Mal, dan pada waktu itu juga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ketika beliau itu berjaga di Baitul Mal, ya, terkait dengan kurma yang telah dibayarkan zakatnya oleh para sahabat yang lain. Maka di malam hari dia mendapati ada seseorang yang mengambilnya. Kemudian beliau tangkap, seperti itu. Ketika ditangkap, ya, seperti itu. Pencuri ini dia mengatakan, "Tolong lepaskan saya." "Tidak, saya akan laporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Jangan laporkan pada beliau. Seperti itu. Sungguh saya itu orangnya kelaparan. Saya sedang kelaparan dan saya memiliki keluarga dan anak-anak yang banyak. Seperti itu. Akhirnya karena sahabat Abu Hurairah itu merasa kasihan ya, itu dilepaskan. Seperti itu. Pagi harinya ketika kemudian bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi itu langsung menanyakan sebuah pertanyaan. Apa yang dilakukan oleh tamumu tadi malam? Tentunya sahabat Abu Hurairah kan jadi kaget, loh kok Nabi tahu ini? Dan seperti itu. Kemudian sahabat ini menceritakan, ya Rasulullah ada yang kemudian mengambil kurma, kemudian saya tangkap.
tapi dia itu menyampaikan kalau kelaparan dan memiliki banyak anak, banyak tanggungan. Sehingga kemudian saya kasihan dan melepaskannya. Ada yang tahu responnya Nabi SAW bagaimana? Maka beliau menyampaikan, dia telah berbohong kepadamu. Dan dia nanti malam akan kembali lagi. Maka sahabat ini penasaran, kok kemudian demikian? Akhirnya kemudian dia berjaga-jaga lebih ketat lagi. Dan ketemu dengan pencuri yang sama untuk kedua kalinya pada malam berikutnya. Ketika ditangkap seperti itu, apa yang terjadi pada malam sebelumnya terjadi berulang kali. Seperti itu. Ketika dia ditangkap mau disampaikan ke Nabi SAW, maka dia beralasan, saya lapar dan memiliki banyak tanggungan. Sahabat ini kasihan lagi, dilepaskan lagi. Pagi harinya bertemu Nabi SAW dan menanyakan kalimat yang sama. Apa yang dilakukan oleh tamumu tadi malam? Dan beliau menjawab dengan hal yang sama dan ini terulang sampai 3 malam. Seperti itu. Namun di malam yang ketiga teman-teman sekalian, ketika ia ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah seperti itu, maka kebetulan beliau betul-betul akan kemudian melaporkan pada Nabi SAW. Tapi kemudian pencuri ini mengatakan, jangan, sebagai gantinya mau tidak aku berikan sebuah amalan. Wah, penasaran ini. Sahabat Abu Hurairah penasaran, amalan apa kan itu? Kalau kemudian kamu membaca ya seperti itu amalan ini, maka kamu akan kemudian mendapatkan perlindungan dari gangguan setan. Kemudian pencuri tadi menyampaikan, bacalah ayat kursi. Seperti itu. Di setiap sebelum kalian tidur. Maka kalian akan mendapatkan perlindungan dari gangguan setan sampai dengan pagi harinya. Bisa diikuti ya kisahnya ya. Ketika pagi harinya bertemu Nabi SAW, maka menanyakan hal yang serupa. Apa yang dilakukan oleh tamumu tadi malam? Kemudian sahabat Abu Hurairah menceritakan seperti itu sebagaimana hari sebelumnya dan menambahkan, tapi dia Rasulullah memberikan kepadaku suatu amalan. Apakah kemudian amalan ini benar? Yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur. Maka kemudian Nabi SAW ketika mendapatkan kalimat tersebut ya, maka beliau menjawab, betul. Sebelumnya dia adalah seorang pendusta, tapi apa yang ia sampaikan kepadamu tentang ayat kursi itu sebuah kebenaran. Seperti itu. Nah itu dia teman-teman sekalian, kisah yang ketiga. Maka kemudian kita bisa simpulkan fadilah yang ketiga, ketika kita membaca ayat kursi sebelum tidur, kita akan mendapatkan perlindungan dari gangguan setan sampai kemudian pagi hari. Kemudian yang berikutnya, kita lanjutkan. Kita melihat bagaimana para ulama ketika menjelaskan. Di antaranya Imam Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan tentang ayat kursi ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Seperti itu. Karena Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan demikian. Insya Allah nanti kita akan bahas kenapa kemudian Nabi menyebutkan bahwa ayat kursi itu termasuk ayat yang sangat agung. Karena di dalamnya banyak hal-hal yang kemudian tidak didapatkan pada ayat-ayat yang lainnya. Kemudian begitu pula juga Imam An-Nawawi menjelaskan hal yang sama. Tapi beliau menambahkan alasannya. Alasannya karena di dalamnya terdapat nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga menyebutkan sifat ilahiyah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Seperti itu. Kemudian juga di dalamnya ada sifat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian mengatur semuanya, menciptakan semuanya, menanggung semuanya itu secara sendiri. Seperti itu. Dan kesemua hal yang terjadi di muka bumi ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, Syekh bin Baz juga menyebutkan bahwa terkait dengan ayat kursi ini adalah ayat yang sangat agung. Memiliki keutamaan dibandingkan ayat-ayat yang lainnya secara khusus. Secara khusus. Karena di dalamnya terkandung makna terkait dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian juga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, serta menerangkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala hal. Sehingga teman-teman sekalian ketika kita membaca ayat kursi ya secara khusus sebelum kita tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita sampai dengan pagi harinya. Begitu pula ketika kita membacanya setiap selesai sholat, itu juga akan kemudian menjadikan sebab kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan teman-teman sekalian ketika ayat kursi dimulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pertanyaannya di situ muncul. Apa itu? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan Allah? Ada yang pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Belum ada? Kalau jawabannya berarti belum pernah dapat ya. Kalau kemudian muncul pertanyaan ini teman-teman sekalian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan Allah? Seperti itu. Maka jawabannya karena nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah itu sendiri teman-teman sekalian adalah nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi derajatnya. Yang paling agung kedudukannya. Seperti itu. Hal tersebut nanti akan ada 3 penjelasan atau alasannya. Yang pertama, li'annahu dala 'ala dzati al-jami'ati li sifatil ilahiyah kulliha. Karena nama Allah teman-teman sekalian itu sudah kemudian mewakili semua sifat ilahi. Seperti itu, mewakili sifat ilahi karena kata Allah itu diambil dari kata ilah. Diambil dari kata ilah. Maka semua sifat ketuhanan itu sudah masuk pada kata Allah. Bisa diikuti ya sampai di sini ya. Kemudian cepat. Yang kedua, li'annahu akhasul asma'i iz la yutlaqu ahadun ala ghairihi la haqiqatan wala mujazan. Majazan afwan. Bahwa nama Allah, kata Allah teman-teman sekalian ya, adalah nama yang itu akan berdiri sendiri dan tidak ada satupun makhluk Allah yang akan menggunakan nama itu sebagai nama untuknya. Pernah di sini teman-teman sekalian mendapatkan KTP namanya Allah? Tidak ada. Atau mungkin bisa dicek di data ya, lewat apa? Dicek seperti itu. Dan pasti tidak akan pernah kita temukan ada orang yang memiliki KTP seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, bahkan kemudian di luar negeri. Yang kemudian namanya Allah saja. Lain halnya jika kemudian nanti Abdullah, Abdurrahman, seperti itu. Dan seterusnya dan semisalnya itu beda lagi. Seperti itu. Tapi kalau kemudian lafadz kata Allah itu sendiri, maka tidak akan ada yang kemudian menggunakan nama itu sebagai nama untuk dirinya. Maka Allah menggunakan kata Allah sebagai nama untuk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kalau Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Ini alasan kedua. Kemudian alasan yang ketiga teman-teman sekalian. Li'anna ma'ani sa'iril asma'i yatasawwaru ayyattasifal 'abdu bi syai'in minha. Kalimatnya bagus teman-teman. Bahwa nama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak akan pernah ya, seperti itu. Seorang hamba menjadikannya sebagai sifat bagi dirinya. Saya berikan contoh teman-teman sekalian. Ada seseorang yang kemudian punya sifat rahim, kasih sayang. Betul? Dan Allah juga punya sifat ar-rahim. Allah punya sifat al-latif. Dan kita dapati ada orang yang punya sifat latif, lemah lembut. Seperti itu. Tapi tidak ada orang yang benar punya sifat Allah itu nggak ada. Seperti itu, nggak ada. Karena semua sifat itu akan kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami nggak ini? Jadi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya itu Allah, maka semua sifat itu akan bisa disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nama Allah tidak akan bisa disandarkan kepada sifat yang lainnya. Seperti itu. Contoh sederhana teman-teman sekalian. Allahur Rahman. Allah yang maha pengasih. Bisa.
Tapi kalau kemudian kita balik, bisa nggak? Ar-Rahmanullah, bisa? Nggak akan pernah bisa. Bisa dipahami ya ini ya? Ini alasan yang ketiga bahwa semua sifat dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, dan seterusnya, itu semuanya bisa langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa langsung disandarkan pada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah menjadi sifat. Seperti itu. Tidak pernah akan menjadi sifat karena dia adalah yang disifati. Bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Itu dia alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai dirinya dengan Allah. Sekarang kita masuk pada materi tadaburnya teman-teman sekalian. Singkat saja, di sini sudah saya terjemahkan, semoga kemudian memudahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat kursi secara khusus ya, karena bahasan kita ini ayat kursi, itu sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau di kita ada sebuah ungkapan ya, tak kenal maka tak sayang. Seperti itu. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita agar kita tahu bagaimana memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita tahu bagaimana kita memperlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang kafir, mereka tidak memperlakukan Allah dengan sebagaimana mestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa Allah yang menciptakan kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Dalam sebuah kesempatan teman-teman sekalian, salah seorang ulama Al-Quran, namanya Syekh Abdul Rashid As-Sufi. Beberapa tahun lalu beliau pernah berkunjung di Indonesia dan sholat di Masjid Suciati. Seperti itu. Dalam sebuah mungkin podcast ya kalau tidak salah, sebuah obrolan dengan Syekh Fahad Al-Khunduri. Seperti itu. Atau sebagian Al-Kandiri ala kulli hal. Beliau ditanya tentang apa nikmat terbesar yang Anda dapatkan ketika Anda menghafal Quran. Jawabannya luar biasa teman-teman sekalian. Beliau menyebutkan bahwa nikmat yang paling besar ketika saya hafal Al-Quran adalah saya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat-ayat Al-Quran saya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya memperlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mestinya. Dan saya dapati setiap apa yang saya minta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya. Ini tadabbur yang pertama, Allah sedang memperkenalkan dirinya agar kita memperlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semestinya. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara sebab mengapa dia berhak untuk diibadahi. Karena dalam dunia ini ya teman-teman sekalian ada sebab dan akibat. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu hal, pasti kemudian nanti akan ada alasannya. Dan kita pasti kemudian akan dapati dalam syariat ya pertanyaan-pertanyaan kalimat mengapa. Seperti itu. Apa sebabnya? Maka ketika Allah menyebutkan bahwa Allah yang paling berhak untuk diibadahi ya, dibandingkan dengan semua sesembahan-sesembahan yang disembah di muka bumi, seperti itu, Allah menyebutkan alasannya. Dimulai dengan kalimat apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup. Syarat mutlak untuk jadi Tuhan harus Maha Hidup. Kalau kemudian ada sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok dia pernah mati, maka dia tidak layak untuk disembah. Seperti itu. Karena bagaimana bisa sesembahan yang disembah, kemudian dia pernah merasakan kematian, lalu ketika dia mati, dunia ini siapa yang mengatur? Ya, dunia ini siapa yang mengatur? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya Al-Hayyu. Seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan sifat yang kedua Al-Qayyum.
Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dalam mengurus semua makhluk ciptaannya. Seperti itu. Bahkan makhluk yang paling kecil. Makhluk paling kecil apa ya? Kuman. Kuman di perutnya semut. Ya, makhluk yang terkecil pun juga Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada semua makhluk yang kemudian berjalan di muka bumi, yang hidup di atas bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menanggung semuanya. Rizkinya ditanggung, urusannya diatur. Seperti itu. Kalau kita bagaimana ketika ngurus urusan kita sendiri? Wah, kalau tidak Allah Subhanahu wa taala mudahkan, maka yang terjadi ya kita tidak bisa menyelesaikan urusan yang kemudian menjadi urusan kita semuanya. Seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, Allah menyebutkan lagi alasan yang ketiga. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau mati saja tidak, apalagi kemudian apa? Tidur, apalagi ngantuk. Seperti itu. Karena para ulama membahasakan bahwa tidur itu apa? Saudara kembarnya mati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Seperti itu. Jadi namanya tidur itu apa? Saudara kembarnya kematian. Seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk apalagi tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya mengetahui semua apa yang kita lakukan. Mendengar semua apa yang kita katakan dan kita pinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa ulama, teman-teman sekalian, itu menyampaikan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang mustahil. Tentang sesuatu yang mustahil kan itu. Dan kita akan dapati contoh yang ada, misal seperti itu. Tentang kisah Nabi Sulaiman. Seperti itu. Ketika meminta sebuah kerajaan dan kepemerintahannya yang itu tidak akan pernah ada tandingannya. Secara hitung-hitungan manusiawi kan ini kan sulit. Mustahil bagi manusia. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua ada pada diri Nabi Sulaiman. Kerajaan beliau mendapatkan, kekuasaan beliau mendapatkan, harta beliau mendapatkan, pasukan pun bukan hanya dari golongan manusia. Dari golongan jin dan juga hewan itu menjadi bagian dari pasukannya Nabi Sulaiman. Seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau orang Jawa bilang boten sari, Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Maka konsekuensinya setiap apa yang kita lakukan Allah mengetahui. Setiap apa yang kita ucapkan juga Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Bahkan doa-doa yang kita panjatkan juga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan. Kemudian teman-teman sekalian, berikutnya. Ini bukti yang luar biasa. Yang tidak akan pernah kita dapatkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mengakui hal ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di antara langit dan juga bumi. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ada yang mengaku ini milik saya, itu secara zahirnya, tapi secara hakikinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika kita mendapati ya teman-teman sekalian, ada sebagian rizki yang Allah Subhanahu wa taala ambil. Seperti itu. Ada musibah yang kemudian menimpa. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Seperti itu. Dan sesungguhnya kami akan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita mendapati ada seorang raja
yang mengatakan saya yang kemudian kaya raya, sejagat raya misal. Tapi apakah kemudian kekayaannya itu akan berlangsung selamanya? Maka tidak akan pernah. Kita bisa berkaca pada siapa? Korun. Seperti itu. Ketika dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku memiliki semua ini ya karena usahaku, karena kerja kerasku dan seterusnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pertanyaan yang itu menjadikan kita berpikir. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Apakah dia itu tidak melihat seperti itu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat, lebih kaya karena kesombongannya. Dengan kata lain, terkait dengan masalah harta itu semuanya akan terbatas. Karena sejatinya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Berikutnya, yang ketiga. Apa yang kita miliki maka sejatinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, Allah yang membagi. Dan setiap bagian antara satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda. Allah Subhanahu wa taala membahasakan kalimatnya sederhana teman-teman sekalian. Allah itu karena memberikan kita akal ya. Banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban tapi dalam bentuk pertanyaan. Karena kalau kemudian manusia itu menggunakan akalnya pasti dia bisa menemukan jawaban dari pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah kemudian mereka sendiri yang kemudian membagi rizki yang mereka miliki? Seperti itu. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang kemudian membagi rizki bagi mereka agar kemudian mereka bisa menjalani kehidupan. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Maka karena masing-masing memiliki rizkinya yang berbeda-beda agar kemudian saling membutuhkan dan saling membantu satu sama lainnya. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian terkait dengan masalah syafaat. Insya Allah kita semua tidak asing dengan istilah syafaat ya. Seperti itu. Terkait dengan syafaat di sini bahwa Allah ingin menyampaikan semua syafaat dan jenisnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul lillahi syafa'atu jami'an. Wahai Muhammad katakanlah semua jenis syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian? Karena syafaat itu tidak akan pernah sampai kepada seorang hamba kecuali jika Allah mengizinkan dan Allah meridhoi. Seperti itu. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan izinnya, belum memberikan ridhonya, maka syafaat itu tidak akan pernah sampai kepada seorang hamba. Seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian berikutnya, yang kelima ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Maka tidak akan ada satupun yang bisa memiliki kesamaan nama dan sifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang sudah populer yang setiap rakaat terakhir pada sholat witir umumnya dibaca oleh para imam, yaitu surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang lain teman-teman sekalian yang serupa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak akan ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala baik asma'nya maupun sifatnya, baik nama-namanya maupun juga sifat-sifatnya. Seperti itu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Bahwa pandangan kita kan terbatas ya teman-teman sekalian. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok itu. Seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semuanya. Bahkan ketika ada semut hitam di atas
batu hitam di kegelapan malam masih berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian teman-teman sekalian, ketika Allah menyebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan ada pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan detil menciptakan mata kita. Ada yang pernah melihat bola mata ketika di zoom? Wah, itu luar biasa sekali. Pupilnya itu wah luar biasa sekali. Begitu pula dengan organ dalam kita, Masya Allah. Yang setiap hari tidak ada kata istirahat, seperti jantung yang terus memompa darah. Tidak terbayang ketika kemudian jantung itu kemudian tahu-tahu berhenti berdetak. Seperti itu. Dan seterusnya, bahwa ada pada diri kita tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala miliki serta sifatnya itu tidak akan pernah sama dengan nama serta sifat yang dimiliki oleh hamba-Nya. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, manusia memiliki banyak keterbatasan. Manusia memiliki banyak keterbatasan dalam menjalani kehidupan. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki batas. Semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Zakaria dan Maryam di surat Maryam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk mengabarkan kepada Nabi Zakaria bahwa istrinya itu akan hamil. Seperti itu. Kemudian Nabi Zakaria menanyakan, bagaimana istri saya bisa hamil sedangkan saya sudah tua dan istri saya itu mandul. Tapi malaikat ini kemudian menyampaikan bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebuah pesan untukmu. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Itu bagi Allah sangat mudah. Hayyin, mudah. Begitu pula ketika kemudian Maryam ya seperti itu mendapatkan kabar kalau dia juga akan hamil. Dan dia mengatakan, bagaimana saya bisa hamil sedangkan tidak ada laki-laki yang menikahi saya? Seperti itu. Dan saya bukan termasuk seorang yang kemudian melakukan perbuatan zina. Kemudian malaikat ini menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, qala rabbuki huwa alayya hayyin. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Jika kemudian kita merasa berat, sulit dalam beberapa hal ketika kita melakukan pekerjaan dan yang semisalnya, maka tidak ada kata sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan bagi kita. Tinggal kemudian pertanyaannya, kita mau meminta tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mau meminta, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkannya dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan di hadis yang lainnya juga menekankan tentang prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senantiasa akan bersama dengan prasangka hambanya. Nah itu dia teman-teman sekalian materi tadabur yang kemudian bisa kita pelajari pada siang hari ini. Kemudian berikutnya, apa yang kemudian kita lakukan setelah mempelajari ayat kursi. Maka yang pertama teman-teman sekalian, kita mulai dengan kita amalkan membaca ayat kursi di waktu-waktu khusus yang tadi telah disebutkan. Yang pertama, di setiap akhir sholat wajib. Ya. Kemudian yang kedua, setiap pagi dan petang. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita hendak tidur. Maka pada waktu-waktu ini teman-teman sekalian, mari kita coba kemudian amalkan sebagai bentuk kita mengikuti ya bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik kemudian kalau kita berbicara sunnah Nabi ya, ada yang sifatnya qauliyah perkataan, ada yang sifatnya apalagi fi'liyah perbuatan, dan juga ada sifatnya yang ketiga takririyah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ACC. Seperti itu, memberikan ACC dan memberikan persetujuan. Kemudian yang kedua, apa yang kemudian kita lakukan berikutnya teman-teman sekalian? Yaitu selalu menata hati. Hati itu perlu ditata.
sebelum beramal agar senantiasa ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena realitanya teman-teman sekalian, kadang seseorang itu melakukan sebuah amalan bukan karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tapi semata-mata karena sebuah paksaan, semata-mata karena menginginkan kebaikan duniawi, seperti itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara syarat agar kemudian amalan itu diterima adalah ikhlas hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala jenis amalan kita coba tata hati kita, sudah benarkah niat kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, karena kita sekarang sadar apa yang kita miliki sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjadi pribadi yang mudah untuk berbagi. Seperti itu. Dan di antara amalan yang kemudian Nabi SAW contohkan ketika di bulan Ramadan adalah mudah untuk memberi. Seperti itu. Bahkan Nabi SAW disebutkan kana ajwadun nas. Nabi SAW adalah pribadi yang sangat dermawan dan paling dermawan. Seperti itu. Dan kedermawannya Nabi SAW itu sampai pada puncaknya ketika masuk di bulan Ramadan. Seperti itu. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian yang kita lakukan adalah kita perlu berhati-hati dalam berbuat. Tentunya juga berhati-hati pula dalam berkata. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, bahkan terbesit dalam hati pun itu semuanya akan Allah Subhanahu wa taala ketahui. Seperti itu. Ketika teman-teman sekalian mendapati ya ayat di akhir dari surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ketika ayat ini turun teman-teman sekalian, bahwa semua yang nampak dan tersembunyi akan Allah hisab. Berarti perkataan yang ada di dalam hati pun itu juga akan Allah hisab. Ketika ayat ini turun, banyak sahabat yang kemudian ya Rasulullah tidak ada dari kami yang kemudian selamat. Karena tidak ada satupun dari kami kecuali pasti dalam hatinya pernah terbesit sebuah keburukan. Maka Nabi SAW menyebutkan, apakah kalian ingin seperti Bani Israel terhadap Musa alaihissalam? Yang ketika kemudian diperintahkan kemudian mereka itu enggan untuk menjalankan. Berat untuk menjalankan. Sudah terimalah saja apa yang kemudian diberikan kepada kalian sami'na wa ata'na. Maka ketika kemudian para sahabat mereka sami'na wa ata'na, Allah menurunkan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Bahwa kesalahan yang kemudian terbesit atau niatan buruk yang terbesit dalam hati dan itu akan dihisab ya ketika kemudian itu terrealisasi. Ketika itu kemudian dilakukan dengan anggota badan. Seperti itu. Maka teman-teman sekalian, kita perlu hati-hati apa yang kemudian kita lakukan, apa yang kemudian kita ucapkan. Jangan sampai kemudian menjadi sebab menyakiti hati orang lain atau kemudian menzalimi orang lain. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan yang keluar dari lisan kecuali ada malaikat yang siap untuk mencatat dengan rapi yang kesemuanya akan ditunjukkan di akhirat kelak dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu dia teman-teman sekalian bahasan kita pada siang hari ini. Ataupun jika kemudian nanti ada diskusi, tanya jawab, maka kami persilahkan. Silakan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Boleh kalau ada. Alhamdulillah. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, alhamdulillah teman-teman sekalian. Demikian materi singkat, bisa dikatakan singkat. Terkait dengan ayat kursi dan tadabbur makna yang ada di dalamnya secara ringkas. Semoga menambah pengetahuan kita, meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala
menambah optimisme kita dalam menjalani kehidupan, dan tentunya juga kita berharap Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat berikutnya, karena menjadikan memahami ayat kursi dan surat Al-Fatihah pada pertemuan berikutnya menjadi pintu untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran berikutnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Kita cukupkan, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.